Langit tidak lagi biru ketika raja pergi. Ia ditutup awan berat, seperti pertanda Sya'ban datang, bukan membawa tenang, melainkan hari-hari yang basah, dingin, dan sunyi. Waktu terus bergerak menuju nisfu dan ia telah terlewati. Menuju mak megang kini, menuju puasa nanti, lalu hari raya Idul Fitri. Biasanya inilah musim pulang, sawu gampung, wo gampung. Orang Aceh di rantau mulai menghitung hari. Rindu disimpan di dada, nama ibu disebut pelan di dalam doa, nama ayah hidup di dalam ingatan. Di kampung-kampung kehidupan biasanya disiapkan diam-diam. Halaman disapu, dapur dibersihkan, ayam dipelihara khusus, bukan untuk hari biasa, tetapi untuk hari sang anak yang akan pulang. Hari saudara datang, hari tamu mengucap salam di depan pintu. Telur asin disimpan satu-satu, disusun rapi, dihitung dengan sabar, menunggu hari rumah kembali ramai. Ditambak-tambak ikan bandeng tumbuh perlahan, diberi pakan setiap pagi, air dijaga, pematang dirawat, menunggu panen, menunggu hari baik, menunggu mak megang, menunggu hari raya. Semua itu bukan sekedar persiapan, itulah harapan, begitulah kehidupan. Lalu air datang, bukan sebagai tamu, bukan sebagai hujan biasa. Ia datang sebagai amarah, merobek pematang, menelan rumah, menghapus batas-batas kampung. Tambak jebol sebelum panen, bandeng lepas bersama arus. Ada yang mati di lumpur, ada yang hilang entah kemana. Tak sempat dijual, tak sempat dibagi, tak sempat menjadi hidangan hari raya. Kandang kosong, ayam hanyut, tak ada lagi yang disiapkan untuk menyambut anak pulang. Telur asin pecah bersama rak di dapur, hanyut bersama harapan yang disimpan lama. Acehku, Acehku. Lebih dari 1000 kampung, rumah-rumah berubah menjadi kenangan. Sawah terendam, kebun rusak, penghasilan hilang. Hari esok datang tanpa pegangan. Air bersih belum merata, jerigen berjajar panjang, listrik padam. Malam turun tanpa cahaya. Anak-anak batuk dalam gelap. Orang tua duduk memeluk lutut, menahan dingin dan cemas. Masjid dan menasah ikut roboh. Tempat sujud yang dulu menenangkan, kini tinggal lumpur dan retak. Ada kampung-kampung yang kehilangan rumah dan tempat berdoa sekaligus. Dan ada kehilangan yang paling menyesakkan. Ada kampung-kampung yang hilang tak berbekas, bukan rusak, bukan hancur, tetapi lenyap. Tak ada lagi jalan kecil, tak ada lagi halaman, tak ada lagi tanda bahwa di situ pernah ada kehidupan. Orang-orang berdiri di tanah rata, mereka menunjuk ke ruang kosong. Di sini dulu rumah kami, di sana dulu menasah, di situ dulu kuburan keluarga. Kuburan pun berubah, nisan hilang, tanah amblas, nama-nama tercerabut dari tempatnya. Ada yang datang membawa Yasin, namun basah di tangan. Ia berdiri lama, tak tahu harus duduk di mana, tak tahu ke arah mana doa harus diarahkan. Di sini dulu ayah dimakamkan, di sini dulu ibu dibacakan doa.
Kini tak ada lagi tanda, hanya lumpur, hanya sunyi. Ada yang masih lengkap orang tuanya, ayah dan ibu masih hidup. Sudah tua, rambut memutih, langkah melambat. Mereka menunggu anaknya pulang, menunggu sebelum usia benar-benar habis. Anak ingin sawu gampung, ingin wo gampung, ingin mencium tangan ibu, ingin duduk di samping ayah. Tetapi pulang kemana jika gampung-gampung telah hilang, jika rumah tak lagi bisa ditemukan, jika jalan menuju masa kecil telah rata dengan tanah? Ada pula yang sudah tak punya ayah atau ibu. Bagi mereka, pulang adalah ziarah, duduk diam, membaca Yasin, mengirim doa. Kini bahkan itu pun tak selalu bisa. Makam-makam bertambah, rekan, kerabat, sanak saudara pergi tanpa sempat berpamitan, pergi tanpa sempat bertemu, pergi tanpa sempat didoakan di tempatnya. Akankah mak megang lewat tanpa suara? Tak ada daging, tak ada ayam, tak ada bandeng, tak ada telur asin, tak ada dapur yang benar-benar hidup dan berasap. Hari Raya Idul Fitri akan datang. Ia selalu datang, tak pernah menunggu siapapun. Namun tahun ini ia datang ke tenda-tenda, ke tubuh yang masih sakit, ke rumah yang sudah tidak ada, ke kampung-kampung yang hilang tak berbekas. Dan di antara para pengungsi itu, ada orang yang hanya ingin satu hal sederhana: berdiri di depan rumah atau duduk di sisi pusara, membaca Yasin dan berdoa. Namun mereka terdiam lama karena bahkan tempat untuk pulang dan tempat untuk berdoa telah diambil oleh air raya. Dan ketika pertanyaan itu akhirnya sampai ke dada pembaca, ia tidak lagi dibaca, melainkan dirasakan.